Untuk apa kita hidup sampai hari ini? Kenapa kawan kita, sahabat kita lebih muda, lebih sehat, lebih dulu mati daripada kita? Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji siapa yang paling baik amalnya. Bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling ganteng wajahnya. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Sampai pada akhirnya kita akan menghadap Allah. Allah mengundang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali, ini bukan tempat engkau, ini hanya tempat persinggahan. Kembali ke tempat yang lebih baik, lebih kekal, lebih abadi. Irji'i ila rabbiki radiyatan, engkau dalam keadaan ridha, mardiyah, dan Allah pun meridai engkau. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Seandainya manusia duduk 500 tahun termenung untuk memikirkan dia datang dari mana, dia akan kemana, dan untuk apa dia berada di sini, maka niscaya dia tidak akan pernah mampu menjawab. Begitu kata filosof dari Yunani. Karena keterbatasan akal manusia untuk menjawab pertanyaan dari mana, mau kemana, untuk apa, maka Allah dengan Rahman dan Rahimnya mengutus Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau hanya untuk merenung hidup ini akan membingungkan, maka beliaulah yang memberikan jawaban berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita datang? Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ingatlah ketika Allah sudah mengambil persaksian perjanjian dari kamu semua. Belum ada darah, belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada rambut, belum ada daging. Ketika itu roh kita semua sudah berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bertanya dengan satu pertanyaan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Lalu kita semua menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkau adalah Rabb kami. Dari sanalah kita datang. Ini bukan tempat kita, ini tempat perantauan, tempat ujian, tempat jalan-jalan. Nanti kita akan kembali ke tempat asal kita. Maka semua yang kembali selalu kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kembali. Di tempat perantauan hati memang tidak tenang, selalu ingin pulang. Maka selalu keluar ungkapan ar-rahah fil jannah. Ketenangan itu nanti di kampung halaman tempat asli kita di surga, bersama Allah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita tahu, kita sadar kita datang dari mana, lalu untuk apa kita di sini? Wa ma khalaqatul jinna wal insa, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk satu saja, beribadah. Kalaulah hidup hanya untuk beribadah, lalu bagaimana dengan perdagangan, perniagaan, pertanian? Bagaimana dengan membesarkan anak-anak? Disitulah kasih sayang Allah. Yang berdagang pun juga bernilai ibadah. Melangkahkan kaki dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, Allah wa'tasamtu billah la haula wala quwata illa billah. Maka sesungguhnya di dalam tokonya, di dalam rukonya, di dalam pasarnya dia sedang beribadah. At-tajir seorang pedagang, as-saduq jujur, al-amin amanah, tidak curang, tidak bohong, tidak tipu, tidak dusta. Ma'an nabiyyin, mereka bersama dengan para nabi, was-siddiqin, bersama dengan orang yang benar, was-syuhada, bersama orang mati syahid, was-salihin, mereka akan bersama dengan orang-orang yang saleh. Mereka beribadah.
seorang ulama ahli tasawuf bersama diberi nama Imam Junaid al-Baghdadi. Kita selalu mengenal bahwa Islam ini iman, itulah dia akidah. Islam itulah dia salat, zakat, haji, umrah, puasa. Dan ada yang disebut dengan ihsan. Ihsan hubungan batin, spiritual, mensucikan hati. Suci itu bahasa Arabnya safa. Orang yang mensucikan hati, man safa qalbuhu lillah. Mereka yang bergelimang, bergelut dengan ilmu mensucikan hati disebut dengan orang-orang menekuni ilmu tasawuf. Maka di antara ulama besarnya adalah Imam Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid al-Baghdadi memiliki toko di pasar. Dia pagi datang membuka tokonya, ketika ada pembeli dia akad jual beli, ketika tidak ada pembeli dia sholat sunat, ketika sepi dia sholat sunat, ketika ramai dia tetap melayani, karena dua-duanya adalah ibadah. Setelah 400 rakaat dia tutup tokonya, dia pulang ke rumah. Sesuai antara dunianya hasanah, akhiratnya juga hasanah. Bagaimana dengan bercocok tanam, bertani? Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau hari kiamat sudah mau datang, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyughrisha, tanamlah bibit korma. Kenapa? Karena kita tidak berpikir siapa yang akan memakan manis buahnya, siapa yang akan bernaung di bawah daunnya yang rimbun. Kita hanya berpikir bahwa kita sudah memakmurkan alam semesta dengan tanam-tanaman. Dosa bukan hanya zina, dosa bukan hanya khamar. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya ke dalam api neraka. Begitulah Islam. Islam tidak hanya membatasi ibadah pada salat, rukun, syarat, wajib, sunat, sunan muakkad, itu ibadah mahdhah namanya. Tapi ada perbuatan-perbuatan yang kelihatannya bukan ibadah, tapi dia bernilai ibadah. Polisi, tentara, angkatan laut, darat dan udara, mereka sedang beribadah. Kalau mereka mati, matinya jihad fisabilillah, menjaga perbatasan negara, menjaga keutuhan negara, bagian dari ibadah dengan niatkan bismillah dengan nama Allah. WC, toilet, bau busuk, jorok, najis, tempat setan, masuk ke dalamnya dengan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, maka ketika itu dilakukan, itu pun juga bernilai ibadah. Begitulah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah kaki, hayunan tangan, kedipan mata, bisikan telinga, berapa darah yang dicuci buah pinggang, berapa nafas yang berhembus, berapa lintasan hati dan pikiran, kita mau semuanya itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak diciptakan untuk apa-apa kecuali melainkan hanya beribadah. Itulah mengapa subuh kita katakan iyyaka na'budu, kepada Engkau kami beribadah. Tergelincir matahari kita lagi mengulang iyyaka na'budu. Condong matahari saat petang kita ulang lagi, tenggelam matahari kita ulang, sempurna gelap malam sholat isya, dan kita terbangun tahajud malam, kita katakan iyyaka na'budu, kami beribadah hanya kepada Engkau, tidak kepada lain, karena memang tujuan hidup kita adalah ibadah. Bagaimana ibadah orang kaya? Dengan hartanya, membangun masjid, menyantuni anak yatim. Bagaimana dengan orang yang fakir miskin? Dengan sabarnya, dengan ridhanya, menerima takdir ketetapan Allah. Orang yang sakit pun beribadah, yang hari ini terbaring di ruang ICU, mereka sesungguhnya juga dengan sabarnya ibadah. Kalau sesuai keinginan kita dengan keinginan Allah, yang kita doakan, yang kita harapkan datang, Allah ingin kita bersyukur. Syukur adalah ibadah. La in syakartum la azidannakum. Kalau tidak sesuai yang kita inginkan dengan yang datang, kita risau dan marah, maka kita dalam murka Allah.
Ketika sesuai yang kita harapkan, Allah ingin kita bersyukur. Syukur adalah ibadah. Ketika tidak sesuai yang kita inginkan dengan kenyataan, Allah ingin kita bersabar. Dan sabar adalah ibadah tersempurna di antara semua ibadah. Maka Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar balasannya paling sempurna, paling penuh, bighairi hisab, tidak dapat dihitung oleh hitungan manusia. Maka kalau kita lihat perjalanan nabi-nabi, ibadah mereka lebih banyak sabar daripada syukur. Nabi Ibrahim alaihissalam bersabar mendapati seorang ayah Azar, pembuat berhala. Bersabar terusir dari kaum penyembah bintang. Bersabar dibakar oleh Namrus, mengaku Tuhan. Bersabar tidak punya anak, 86 tahun baru dititipkan Ismail. Bersabar ketika mesti terasing dengan anak, buah hati belayan jiwa, ditinggal di kota Makkah Al-Mukarramah, dia mesti kembali ke Palestina. Bersabar ketika diminta Allah untuk berkurban seorang anak. Lebih banyak sabar daripada syukur. Man asyaddun nasi balaan, siapa orang yang paling kuat ujiannya ya Allah, ya Rasulullah? Rasul menjawab, orang yang paling kuat imannya, itulah yang paling keras ujiannya. Al-anbiya, para nabi-nabi, thummal amsal fal amsal, dan orang yang lebih kuat. Jadi ketika ujian datang silih berganti, hubungan kita dengan Allah kita bangun dengan husnuzan. Kalau dengan manusia saja kita bisa husnuzan, kenapa seorang anak buah diperintahkan untuk menunggu direktur atasan mampu menunggu sekian jam? Kenapa dia mampu menunggu? Hanya karena mengharapkan gaji bulanan, karena mengharapkan naik pangkat dan jabatan. Dia husnuzon dengan atasannya. Mengapa kita tidak pernah husnuzon dengan yang paling tinggi, paling mulia, paling agung, paling teratas di antara semua atasan? Dialah Allah. Kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyenangkan atau menyusahkan, baik atau tidak baik, itu menurut pandangan kita. Dalam pandangan Allah semuanya baik. Maka kita mintakan kepada Allah yang baik menurut Allah. Berapa banyak anak-anak menganggap orang tua tidak sayang. Anak berharap ingin dibelikan handphone, anak berharap ingin dibelikan sepeda motor, anak berharap ingin dibelikan mobil. Orang tua yang tidak membelikan keinginannya menganggap orang tua tidak sayang. Padahal itulah orang tua yang sayang. Dia tidak ingin anak ini rusak. Dia tidak ingin anak ini kecanduan game online. Dia tidak ingin anak ini akalnya tidak dipakai untuk belajar. Seorang anak saja sulit untuk menangkap logika seorang ayah. Bagaimana dengan logika Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka hubungan kita dengan Allah yang paling indah adalah hubungan husnuzan. Buah daripada husnuzan adalah ridha. Sebelum matahari terbit kita sudah katakan aku ridha. Raditu billahi rabba. Aku ridha menerima segala ketetapanmu ya Allah. Orang yang paling bahagia adalah sururul qalbi bimururil qada. Hati merasa bahagia melewati perjalanan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Lelah, letih, kecewa, sakit hati, marah. Sampai kapan? Sampai akhirnya kita tidak lagi mampu berkata dan berbuat apa-apa. Muda, belia, terang benderang, sampai pada akhirnya menguning, layu dan mati. Di sini tempat kita sejenak singgah dalam perjalanan panjang, mampir sejenak ke pom bensin, ke toilet, berwudu, makan, istirahat. Setelah fresh kita lanjutkan perjalanan. Perjalanan kita selanjutnya adalah kembali menghadap Allah. Ketika kita sudah lulus dengan berbagai macam ujian, ridha, sabar, tawakal, berat ujian hidup, ada yang maha besar tempat mengadu. Angkat kedua tanganmu, katakan Allahu Akbar. Besar ujian hidupmu, ada yang maha besar. Allahu Akbar. Besar dosamu, ada yang ampunannya lebih luas. Zunubi mislu a'dadir rimali.
dosaku sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai, tapi ampunanmu lebih luas, lebih banyak lagi daripada itu ya Allah. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku datang menghadapmu membawa nikmatmu, nikmat mata, nikmat tenaga. Wa abu'u bi dzambi, tapi justru aku datang membalasnya dengan dosa-dosaku. Tapi aku yakin dan percaya Engkau mengampuni segala silap, salah dan dosa. Innallaha yaqbalu taubatan 'abdi qabla an yugharghir. Allah menerima taubat seorang hamba. Sampai kapan? Adakah batasan 40 tahun? Tidak ada. Sebelum ghargharah, sebelum sakratul maut, kembali ke jalan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang percaya bahwa dia akan kembali kepada Allah, hidup sejenak sementara. Man arafad dunya hanan alaih. Siapa yang kenal dunia, maka ringan bagi dia menjalani hidup dunia. Dunia tak sampai setengah sayap nyamuk. Dunia tak sampai setetes dari lautan samudera. Bagi yang dapat setetes, jangan bangga, jangan bahagia, karena yang kau dapat hanya setetes. Bagi yang tidak dapat, jangan kecewa, karena yang tidak kau dapatkan pun cuma hanya setetes. Masih ada lautan yang luas. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik, akhirat lebih kekal. Seorang penggali parit berkubang lumpur dari jam 7 pagi sampai jam 7 petang, gajinya dimakan, diambil oleh orang yang lebih berkuasa, yang lebih hebat. Kecewa, sakit hati, dia masih bisa tersenyum. Mengapa? Karena dia yakin ada akhirat. Malik yaumiddin, di sana ada keadilan, di sana akan ada perhitungan. Hatta yuqadus satul jalha, hatta yuqadus satul qarna, sampai-sampai kambing yang bertanduk akan dituntut oleh kambing yang tidak bertanduk. Begitulah keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa ada akhirat? Bagi mereka yang A, tidak, T, keyakinan, is, orang yang meyakini tidak ada Tuhan, tidak ada malaikat, tidak ada akhirat, mereka akan stres, mereka akan depresi, mereka akan bunuh diri. Bagi mereka gedung yang tinggi, puncak daripada penyelesaian segala masalah. Naik ke atas gedung, terjun ke bawah. Kalau dia bahagia, sebahagia-bahagianya, karena menurutnya dialah puncak kebahagiaan, tidak ada Tuhan. Kalau dia stres, susah, depresi, dia akan amat sangat menderita dalam hidup. Orang beriman, kalau dia sukses, kalau dia kaya, kalau dia berkuasa, maka dia akan berkata, hadza min fadli rabbi, ini karunia Tuhanku, liyabluwani, untuk menguji aku, aashkur, apakah aku akan bersyukur, am akfur, atau aku akan kufur. Kalau dia sedang diuji, susah, sakit, menderita, dia tidak stres, dia tidak putus asa, karena itu hanyalah salah satu bagian dari cara Allah untuk menguji imannya. Untuk apa kita hidup sampai hari ini? Kenapa kawan kita, sahabat kita lebih muda, lebih sehat, lebih dulu mati daripada kita? Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji siapa yang paling baik amalnya. Bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling ganteng wajahnya. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Sampai pada akhirnya kita akan menghadap Allah. Allah mengundang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali, ini bukan tempat engkau, ini hanya tempat persinggahan. Kembali ke tempat yang lebih baik, lebih kekal, lebih abadi. Irji'i ila rabbiki radiyatan, engkau dalam keadaan ridha, mardiyah, dan Allah pun meridai engkau. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Innal ladzina amanu, orang-orang yang percaya, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat kepada mereka. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan takut, jangan takut dengan sakaratul maut, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih, jangan cemas, jangan sedih meninggalkan istri, anak, keluarga, kantor, kawan, sahabat. Jangan sedih. Setelah takutnya hilang, sedihnya terbang,
wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah, engkau mendapatkan janji Allah. Dan Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad, engkau tidak pernah ingkar janji. Semoga kita selalu dalam keadaan istiqamah iman dan Islam, bersabar dalam keadaan senang, kenyang, diberikan kekuatan dalam keadaan susah dan payah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.